Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwan fillah, para asatidz yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di link Google Zoom. Mudah-mudahan kehadiran kita diberikan oleh Allah sebagai bentuk pahala kebaikan kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan pada Rasulullah SAW, kepada para sahabat dan keluarga sahabat, kemudian pada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti syariahnya. Baik, ikhwan fillah, para asatidz yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita kembali mengkaji kitab Ta'liqu ala Siyasah, ya, As-Syar'iyyah fi Islahi ar-Ra'iyah war-Ra'iyati. Insyaallah pada malam hari ini seperti biasa akan dibahas oleh Ustaz Abu Zaki, ya, Ustaz Abudin. Kita masih di bab 1, dan malam hari ini kita akan menginjak pada pasal 3, ya Ustaz. Kemarin kita sudah menyelesaikan pasal 2. Nah, pasal 3 mengenai minimnya sinergi antara sikap amanah dan ketegasan pada manusia. Baik, sebelum dimulai mari kita buka dulu pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami persilakan pada Ustaz Tabudin. Tafadhol Ustaz. Baik, Ustaz, syukran ala istimamikum. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang kelas Google Meet untuk melanjutkan kembali jalasah kita pada ngaji kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war-Ra'iyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita mudah-mudahan bisa menutup, ya, pembahasan di bab 1 yaitu al-wilayat. Kemudian pada pasal yang ketiga yaitu qillatul istima'i al-amanati wal quwwati finnas. Minimnya sinergitas antara sikap amanah dan sikap tegas pada manusia, yang mana di sini dalam beberapa kajian sebelumnya ini membahas tentang cara Islam, ya,
di dalam mengangkat pemimpin di satu wilayah yang menjadi solahiyah khalifah atau amirul mukminin ketika mendapati kualitas-kualitas calon pemimpin itu tidak menemukan sinergitas antara sikap amanah dan tegas di antara mereka, di antara manusia. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut dalam bahasan ini, kita untaikan sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah untuk kita sekalian. Selaku umat beliau, insya Allah kita bersama-sama menjadikan sunnah beliau sebagai miqyasul a'mal di dalam kehidupan kita dan berupaya untuk menghidupkannya di tengah masyarakat kita. Baik, materi kita di kitab Muqarrar itu halaman 55 paragraf kedua. Adapun di kitab PDF-nya halaman 56 Ustadz. Geser sedikit. Ya, silahkan Ustadz Wawan digeser sedikit materinya di halaman 56. Ya. Ya. Nah, ini. Ya, betul. Wa yuqaddamu ila akhiril jumlah. Baik, sebelum masuk ke bahasan ini, ya, kita ulas kembali bahwasanya bahasan pasal ini nih, ya, membahas tentang kualitas manusia di tengah-tengah masyarakat, di mana dalam sebuah masyarakat itu membutuhkan adanya pemimpin untuk mengatur urusan mereka. Ya. Maka ketika minimnya sinergitas antara sikap amanah dan juga sikap tegas pada manusia, maka syariat Islam, ya, membuat pijakan-pijakan tentang kepada siapakah, ya, kepemimpinan itu diberikan berdasarkan pijakan ini, yaitu adanya sikap amanah dan sikap tegas, ya, di dalam mengelola urusan masyarakat. Dan ini sekali lagi adalah kewenangan Amirul Mukminin untuk menentukan siapa-siapa person-personnya atau siapa orang yang menjadi personal pemimpin di dalam satu wilayah. Maka ketika menghadapi keadaan manusia yang demikian, maka nanti pijakannya itu keberadaan mereka mana yang didahulukan itu dikaitkan dengan sejauh mana orang ini mampu melaksanakan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Ingat ya, kalau kita membahas tentang kemaslahatan dalam konteks Islam, tentu kemaslahatan ini adalah penerapan hukum Islam, bukan kemaslahatan yang nampak atau kemaslahatan yang dipikirkan oleh kerangka berpikir manusia. Ya. Jadi kalau kita bicara kemaslahatan dalam konteks Islam, maka pada hakikatnya, ya, kemaslahatan itu adalah hukum Islam atau syariat Islam. Kenapa? Karena menurut para ulama, goal setting penerapan syariat Islam atau maqasidus syariah itu adalah untuk mewujudkan maslahat. Nah, berarti kalau begitu basic operasional dari adanya kemaslahatan itu adalah penerapan hukum Islam yang dijabarkan oleh ulama usul fikih. Nanti kemaslahatan itu
dijabarkan dalam 4 pos, ya. Ada maslahat daruriyat, ya. Ada maslahat hajiyat, ada maslahat tahsiniyat, ada maslahat takmiliyat. Nah, ini ekses dari penerapan hukum Islam. Jadi kalau ungkapan-ungkapan awal dalam bahasan ini bahwa kepada siapa kepemimpinan itu akan diberikan, yaitu kepada mereka yang mampu, ya, kepada mereka yang mampu mewujudkan adanya kemaslahatan, ya, tanda kutip, ya, kepada mereka yang mampu menerapkan hukum Islam seaslah mungkin. Maka nanti ketika ketidakadanya sempurna seorang anak manusia, atau katakanlah ketidakadanya sinergian antara sikap amanah dan sikap tegas, ya, maka nanti akan ada pijakan-pijakan yang didahulukan antara keduanya yang ada pada orang-orang yang dikandidatkan sebagai calon pemimpin di daerahnya. Dan ini merupakan af'al Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini af'alnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Khulafaur Rasyidin. Sehingga bisa saja pijakan-pijakan ini, atau bukan bisa saja, ya, pijakan-pijakan ini bisa dijadikan sebagai kaidah-kaidah ketika khalifah mendatang atau pemimpin kaum muslimin mendatang hendak mengangkat pejabat-pejabat di bawahnya, ya. Pada kesempatan yang sudah kita lewati, kita sudah bahas tentang kepemimpinan dalam posisi harbiyah, peperangan. Kemudian kepemimpinan dalam hal pengelolaan zakat. Kemudian kepemimpinan dalam hal pemungutan zakat dan distribusinya. Nah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas, ya, katakanlah kerangka berpikir berkaitan dengan wilayah qadha. Nah, wilayah yang wilayah yang berkaitan dengan peradilan. Kepada siapa kepemimpinan ini diberikan? Karena nanti beda kriterianya antara orang yang menangani peradilan, orang yang menangani peperangan, orang yang menangani jihad, orang yang menangani zakat, orang yang mendistribusikan zakat. Itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda, ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda. Dan ini yang kerangkanya bisa kita pelajari, bisa kita kaji dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kira-kira gambaran anunya, ya, gambaran dasarnya itu seperti itu. Yang nanti di poin pasal yang keempat akan dijelaskan secara lebih rinci bagaimana menemukan sosok orang yang paling baik di antara yang terbaik, ya, untuk memegang satu urusan di dalam urusan Islam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Penulis berkata, ya, wa yuqaddamu fi wilayatil qada'i al-a'lamu al-awra'u al-akfa'u. Jadi akan didahulukan, ya, dalam wilayah peradilan atau dalam kekuasaan peradilan siapa? Al-a'lamu, orang yang paling faqih, orang yang paling alim. Karena untuk persoalan ini, yaitu pemutusan kasus hukum, memang membutuhkan
kemampuan di dalam kaidah-kaidah istinbat. Nanti kita buatkan contoh kasus misalnya studi tour yang kemarin tuh, itu gimana menurut Islam itu ya. Nah ini mendudukan persoalan itu tuh bukan orang yang katakanlah sembarangan untuk mengomentarinya, sehingga nanti tidak sepotong-sepotong dalam memahami bahwasanya hal itu sebuah musibah yang harus disadari. Pada saat yang sama di situ ada khusumat, ada persengketaan antara wali murid dengan mungkin pihak sekolah atau pihak otobus terkait dengan kebijakan itu. Makanya netizen itu kan mengkritisinya itu sampai pedasnya 20 level 20 kalau kita makan ayam geprek pedas banget gitu ya. Sampai ada oknum guru yang reaktif ya. Nanti kita akan coba bahas contoh kasus gitu ya. Supaya nanti tanda kutip kita sebagai seorang guru ya, saya kira sabab ini meskipun tidak tidak menjadi guru formal, pada hakikatnya mereka itu adalah para guru. Oleh karena itu statement-statementnya juga jangan ngasal gitu ya. Karena saya lihat ada banyak sabab juga yang membuat ungkapan-ungkapan yang tidak edukatif. Misalnya ada ungkapan yang disampaikan lewat sosial media bahwa kalau guru jalan-jalan ada insiden dibicarakan secara pedas, tapi kalau pejabat yang jalan-jalan menggunakan uang rakyat tidak dibicarakan secara pedas. Nah ini yang kayak gini-gini ini enggak layak ya dikeluarkan ya, pemikiran seperti itu tidak layak dikeluarkan oleh seorang pengemban dakwah. Kembali ke persoalan ini, wa yuqaddamu fi wilayatil qada'il a'lamu al-awra'u al-akfa'u. Jadi didahulukan ya, akan didahulukan dalam persoalan peradilan ini orang yang a'lam ya, lebih alim ya. Kalau ada orang alim di situ siapa yang lebih alim? Kemudian al-a'lamu, kemudian al-aura'u, lebih waro. Ya. Kemudian al-akfa'u, lebih capable. Ini idealnya begitu. Ya. Idealnya begitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang alim, waro, kemudian capable, maka dia yang didahulukan. Ya, fa in kana ahaduhuma a'lam, jika ada ya, dua orang yang satu orang itu lebih alim, jadi ini ada dua alim nih ya, satunya lebih alim, ada dua orang yang satunya alimnya lebih alim ya, sebenarnya orang ini alim tapi satunya lebih alim, wal akhiru aura'u, dan yang satunya lagi alim dan waro. Jadi ada dua orang alim, yang satu dari dua orang ini lebih alim, yang ini kurang alim dari orang ini tapi dia lebih waro gitu ya. Mana yang didahulukan? Qaddima fima qad yadharu hukmuhu wa yukhafu fihi al-hawa al-aura'u. Maka akan diutamakan fima qad yadharu hukmuhu, dalam apa yang hukumnya telah jelas ya, dalam persoalan yang hukumnya telah jelas, wa yakhafu fihi al-hawa, dan dikhawatirkan dalam penentuan hukum dia menggunakan hawa nafsu, maka yang diutamakan itu adalah al-aura'u, orang yang paling waro. Jadi meskipun alimnya tidak sealim yang satunya ya,
Tapi kalau yang satunya itu kurang warok, maka yang diutamakan dalam persoalan yang hukumnya jelas, ini yang paling warok. Maka nanti peradilan di dalam Islam itu tidak selalunya dipegang oleh satu orang gitu. Qadhinya nih, ya, tidak dipegang oleh satu orang, tapi oleh beberapa orang yang nanti ditugaskan untuk mengatur persoalan al-qadha, gitu ya. Jadi kalau ada dua orang, satunya alim tapi kurang warok, yang satunya kurang alim tapi kurang dibandingkan satunya, tapi dia lebih warok, maka untuk hukum yang hukumnya sudah jelas, artinya kedua-duanya paham tentang hukum itu, maka yang diambil itu adalah yang paling warok. Ini demi ya agar hakim yang kurang warok itu tidak mengedepankan hawa nafsunya dalam memutuskan persoalan itu. Ini menunjukkan bahwasanya ya di dalam Islam pun juga ada apa ya? Ada orang-orang yang memang memiliki kecenderungan yang sifatnya subjektif, dan ini manusiawi gitu ya. Tetapi kemudian para ulama menjembatani agar tidak terjadinya penegakan hukum yang tidak berimbang, maka ya apa namanya dibuatlah pola-pola seperti ini. Jadi kalau ada satu kasus hukum yang hukumnya itu sudah jelas, ada dua hakim, yang satu alimnya lebih alim tapi kurang warok, yang satu alim ya tapi di bawah kealiman satunya tapi dia lebih warok, maka yang dipilih adalah orang yang alim meskipun ada orang yang lebih alim lagi tapi dia memiliki sifat yang warok. Nah, ini demi mencegah dari apa namanya mengedepankan hawa nafsu ketika mendengarkan hukum. Ya manusiawi, misalkan pada kasus-kasus berat bisa saja apa namanya hakim itu emosi, walaupun ya di dalam masalah pemutusan hukum hakim tidak boleh marah. Makanya nanti ada mekanisme tersendiri. Kalau tidak salah di Al-Hijaz juga ada penjelasan lebih rinci terkait dengan masalah itu. Kemudian wa fima yadukku hukmuhu, dan pada perkara yang hukumnya itu membutuhkan pendalaman, pelik. Nah, ini beda ya. Kalau hukumnya itu pelik, artinya butuh pendalaman kasus, butuh analisa, butuh apa? Butuh analisa yang cukup mendalam. Nah, maka yang didahulukan adalah al-a'lam. Ya, dilanjutkan wa yukhafu fihi al-ishtibah, dan dikhawatirkan di dalamnya itu ada kerancuan. Artinya kalau orang yang tidak mendalam membahasnya, ya, nah itu berpotensi melahirkan kerancuan. Maka al-a'lamu akan didahulukan orang yang paling a'lam, orang yang paling alim. Jadi kalau hukumnya standar itu yang paling warok, ya. Kalau yang dialektis, misalnya yang analisis dalam, maka dipilih yang paling alim. Tadi saya menyinggung tragedi atau insiden, ya, lebih tepatnya insiden terkait dengan studi tour yang di sana ada kecelakaan yang apa namanya menghilangkan nyawa anak manusia. Di sosial media itu banyak juga ya netizen yang tidak sedikit di dalamnya itu adalah guru yang entah ini maksudnya supaya lebih supaya lebih halus cara berpikir netizennya, ataukah sebuah apologi ngeles ya. Yang jelas ada ungkapan-ungkapan begini, ya namanya juga musibah. Siapa yang tidak
kita tidak menghendaki sesuatu itu terjadi bla 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 dan bla bla bla. Ya memang betul demikian, tetapi begini, dalam memahami akidah Islam itu bersabar terhadap hukum Allah itu di dua sisi ya. Di dalam bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lain itu juga dijelaskan seperti itu. Di dalam akidah al-wasitiyah, ketika Syekhul Islam mengomentari ayat fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina ya, maka bersabarlah kalian atas hukum fasbir li hukmi rabbika ya, maka bersabarlah kalian atas hukum dari Tuhanmu wa innaka bi ayunina ya. Fasbir li hukmi, maka bersabarlah kamu Muhammad, bukan kalian ya, maaf ya. Fasbir li hukmi ya, bersabarlah kalian, bersabarlah kamu Muhammad ya, li hukmi terhadap hukum rabbika Tuhanmu fa innaka bi ayunina. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum di situ tuh ada 3. Ya. Yang pertama adalah al-ahkam al-kauniyah ya, yang disebut dengan sunnatullah, diantaranya di dalamnya adalah takdir atau al-qada ya, kita menyebutnya qada. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu adalah al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Syekh Utsaimin di dalam syarah kitab ini, yaitu syarah akidah wasitiyah, menyederhanakan antara awamir dan nawahi itu di dalam al-ahkam at-tasyri'iyah. Jadi bersabar terhadap hukum Allah itu pada 2 tempat. Pertama al-ahkam ya, al-kauniyah ya. Al-ahkam al-kauniyah, hukum-hukum tentang sunatullah, termasuk di dalamnya adalah qada wal qadar ya, al-qada wal qadar. Kemudian bersabar terhadap al-ahkam at-tasyri'iyah, perintah dan larangan. Dua-duanya itu harus ditetapi dan diamalkan sebagai cara kita memahami akidah yang benar. Nah, menarik dalam kasus yang kemarin itu, betul memang kejadian itu adalah sudah qadarullah, sudah qada Allah. Kita tidak menghendaki semuanya, bahwa hidup, mati, jodoh dan seterusnya itu ada di tangan Allah. Tapi ingat, setiap hal yang di sana mengandung persengketaan antara sesama manusia, di mana itu ulah dari tangan-tangan manusia dalam aspek kejadian studi tour yang mengalami kecelakaan itu produk kebijakan. Maka di situ ada hukum tuh. Kalau kita mau belajar akidah yang benar itu, di situ ada delik hukum yang delik ini menjadi sebuah implementasi dari keimanan seseorang berkaca pada ayat tadi. Apa itu? Ada kasus jinayat. Ya, ada kasus jinayat ya. Yaitu apa? Al-qaslu bil khata'. Penghilangan nyawa. Ya, sebenarnya al-qaslu itu artinya pembunuhan, cuman kayaknya nggak pas ya kalau masyarakat Indonesia itu kalau kejadian itu disebut sebagai pembunuhan tuh nggak pas gitu. Pasti nanti polemik lagi. Tapi kita sederhanakan bahwasanya kasus jinayat itu ada 3 ya. Nanti hukumnya kisos kalau nggak diat. Kisos kalau nggak diat. Ya. Kalau dalam penjelasannya Syekh Abdurrahman Al-Maliki bahwa kasus jinayat terkait dengan al-qatl itu ada 3. Yaitu adalah al-qatlu al-amad ya, pembunuhan berencana ya, atau pembunuhan yang disengaja. Kemudian al-qatlu syibhul amad ya, pembunuhan yang mirip disengaja atau
ya agak direncanakan. Yang ketiga itu yang ini, al-qatlu al-khata', yaitu sebuah pembunuhan atau saya haluskan ya, penghilangan nyawa seorang anak manusia karena adanya satu kesalahan tertentu. Apakah itu terkait dengan human error, apakah terkait dengan mal prosedural, mal praktek dan seterusnya. Nah, ini nanti ada delik hukum di situ. Dan jinayat ini, teman-teman ya, perkara yang dibawa mati. Ya, kenapa? Ini hak-hak adami soalnya. Hak-hak adami. Ya, ada hak-hak adami yang kalau tidak ditunaikan di dunia, maka nanti akan dihisab di yaumil qiyamah. Makanya jangan main-main gitu. Jadi kalau ada netizen itu marah-marah, ya kita sebagai guru, ya kita memahami lah. Memang situasinya itu tidak baik untuk dikomentari yang dengan bahasa yang semisal netizen itu, gitu ya. Nah, setelah ditelusuri itu kasus itu tuh nanti ada analisa terhadap potensi kebijakan yang mengarahkan atau sebagai apa ya, sebagai pintu terjadinya kecelakaan dari aspek sababiyah. Nah, ini kita membahas tentang hukum yang kedua ya, hukum yang ke satu memang itu sudah terjadi, takdir Allah bla 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 dan seterusnya. Tetapi dalam kaitannya dengan khusumat bainan nas, faktanya memang itu ada persengketaan ya antara wali murid dengan apakah itu pihak sekolah ataukah pihak otobus. Nah, dalam konteks itu tuh ada hukum di sana yang mana kalau boleh kita analisa itu masuk dalam bahasan al-qaslu al-khata'. Jadi memang tidak ada niat untuk membunuh, tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa orang, tetapi karena prosedural tertentu yang salah, ya, itu menghantarkan pada terjadinya kecelakaan. Nah, di situ nanti ada ahkamul bayinat, hukum-hukum pembuktian dalam Islam. Ya kalau kacamata kita yang awam gitu ya, ya tetap saja sekolah itu bertanggung jawab, gimana kan itu program sekolah. Kemudian otobis juga kalau memang di Tengarai ada kesalahan, apakah misalnya tidak standar, kopinya ngantuk dan seterusnya, maka itu juga kena. Jadi pendek kata, dari kasus ini nih ya, ini saya skip untuk ahkamul bayinatnya karena ini bukan ruang kita untuk mendalami secara lebih ini. Tapi kalau dikaitkan dengan hak-hak adami tadi, bahwa ini kasus jinayat, terjadi al-qatlul khata', pembunuhan atau penghilangan nyawa orang disebabkan kesalahan tangan manusia, apakah itu prosedural yang salah, kebijakan yang salah atau apa gitu ya, maka nanti hukumannya memang tidak dikisos tapi membayar diat. Ya, kata saya Abdurrahman Al-Maliki itu ya, berapa diatnya? Yaitu 100 ekor unta, dan itu tidak boleh patungan. Jadi pihak-pihak yang kena misalkan setelah apa itu ahkamul bayinat, maka dia wajib tuh bayar 100 ekor unta kepada masing-masing nyawa. Berarti kalau orang meninggalnya 20 orang ya tinggal dikali 20. Apa enggak lebih berat itu dibandingkan kita jalan-jalan ya ngebet jalan-jalan sama anak-anak mungut gitu ya, daripada dampak akhirnya itu kan berat itu. Siapa yang mau nanggung? Yayasan mau enggak juga ya, kemudian dinas mau nanggung enggak juga. Nah, paling solusinya kapitalis, apa itu? Santunan kematian ya kan, asuransi jiwa ini itu dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian harusnya pihak sekolah atau instansi terkait ya, kalau DEPAK ya berarti Dirjen Pendidikan Dasar Menengah
untuk mengantisipasi yang kayak begitu-begitu. Atau kalau dinas ya berarti ini. Jadi sekiranya memang kebijakan itu tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikannya, nggak perlulah. Ya malu dikit lah, masa kita jalan-jalan disangoni, dibiayai sama murid kita. Kan nggak etis juga itu. Jadi bukan perkara ini wali murid itu nggak sopan sama gurunya, membuli ini. Bukan, karena memang ini konsekuensinya besar gitu ya. Karena itu teman-teman, kita sebagai pengemban dakwah itu bukan menjadi apa ya, bukan menjadi orang yang kayak buzzer gitu. Harusnya kita menjadi katalis perubahan dengan pemahaman-pemahaman kita, menyampaikan ke umat bahwasanya persoalannya itu tidak sederhana. Ini nih ada kasus hilangnya nyawa manusia yang di dalam Islam itu berat urusannya. Kan di dalam Quran kan hilangnya satu nyawa manusia itu seperti ya lebih parah dari rusaknya dunia beserta istrinya kan begitu ya. Jadi persoalan ini tuh bukan persoalan yang main. Jadi harus begitu memahaminya. Kalau kita ngaku orang yang bertauhid, kalau kita itu paham akidah tuh, jangan diambil dari aspek yang satu tempatnya saja, yaitu hukum kauniyahnya. Ini sudah qadarullah, ini. Tapi melupakan ada kasus hukum Allah yang dilupakan, yaitu apa? Kasus jinayat itu. Dalam hal ini adalah tadi al-qatlu al-khata. Nanti antum kalau punya kitab Nidhamul Uqubat boleh deh dilihat di situ. Itu hukumannya baru satu, bayar diyat 1 jiwa 100 ekor unta. Dalam riwayat lain 40 diantaranya bunting. Coba bayangin gaji kita itu berapa gitu. Itu hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua itu membebaskan seorang budak. Karena budak nggak ada, ya, Syekh Abdurrahman Al-Malik itu mengkiaskan dengan melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut. Coba bayangin. Jadi teman-teman, dalam perkara-perkara yang kayak seperti ini, fima yadukku hukmuhu, memang dibutuhkan orang-orang yang analitis, hakim-hakim yang tajam ya ketika menganalisa sebuah masalah. Bukan hanya hakim yang warok. Kenapa? Karena nanti putusan hukumnya berpotensi untuk tidak adil. Ya, itu contoh saja. Jadi di balik kasus kecelakaan apapun bentuknya itu ada kasus jinayat. Kalau kita beriman kepada Allah ya tentu harus diperhatikan agar ya, kalau saya sebagai orang tua itu sebenarnya lebih cenderung untuk meniadakan lah dinas tuh kayak begitu tuh. Kenapa? Karena ya kalau kita ingin mencoba untuk menumbuhkan sikap simpati dan empati ya seorang guru kepada orang tua murid, ya mestinya paham ya sekarang itu ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya apa? Anak lulus SMP dia transfer SMA, anak SMA SMK dia transfer mau ke perguruan tinggi. Tentu ada banyak biaya yang harus dipersiapkan oleh kedua orang tuanya gitu. Daripada yang kayak begini-begini kemudian tidak jelas ya repot, kecuali memang ada kaitannya dengan kurikulum pendidikan, misalnya apa ya, prakerin atau apa, itu pun juga kalau bisa pungutannya jangan mahal-mahal, kasihan gitu. Tapi kalau yang studi yang biasa, kalau non SMK sih nggak tahu ya apa itunya motivasinya dan jalan seperti itu ya. Nanti ya boleh beda, wawasan mah boleh beda, tapi perhatikan di situ kalau ada kasus insiden kayak gitu tuh ada kasus jinayat dan itu tidak kecil urusannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itu tentang peradilan. Nah, ini artinya pilihan ini kalau kasusnya nampak jelas, enggak dalam-dalam banget, cari yang warok. Kalau kasusnya itu mendalam, cari yang a'lam. Nah, ini dalilnya adalah
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fafil hadisi anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, innallaha yuhibbul basaran nafidat. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang pandangannya tajam, inda wurudis syubhati, ketika bermunculannya berbagai syubhat. Ya. Ketika sesuatu hal yang remang-remang, yang ini bisa mengecoh umat gitu ya, ini apa boleh apa tidak, maka orang-orang yang al-basar an-nafid itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar umat ini tidak terjerembab kepada ekses dari syubhat itu. Ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bermata tajam, orang yang berpandangan tajam manakala bermunculannya syubhat. Wa yuhibbul aqla al-kamila, dan menyukai akal yang sempurna, inda khululis syahwat, ketika munculnya syahwat. Ketika munculnya syahwat. Artinya apa? Kalau yang pertama, ini orang-orang yang tajam memperhatikan situasi kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga orang ini mampu mendeteksi pangkal syubhatnya itu ada di mana. Adapun orang yang kedua, orang yang akalnya sempurna ini adalah orang yang dia ini mampu ya menundukkan hawa nafsunya tatkala hawa nafsu itu muncul, begitu ya. Sehingga dengan demikian dia mampu menuntaskan persoalan dirinya sebelum dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan yang menjadi tanggung jawab. Ya. Kemudian wa yuqaddamani alal aqfa. Wa yuqaddamani alal aqfa. Ya. Dan kedua orang ini lebih didahulukan ya, alal aqfa, atas orang-orang yang sekedar memiliki kapabilitas semata. Ya. In kanal qadi, jika qadi itu muayyadan ta'yidan taman ya, lebih terampil ya, lebih mapan dan lebih mampu untuk melaksanakan tugasnya, min jihati wa ilal harbi awil ammati, terlebih memiliki dukungan ya, yang sempurna dari komandan perang dan pemimpin yang tertinggi, maka dia lebih aslah ya, lebih aslah. Jadi hakim ini adalah hakim yang memiliki ketajaman di dalam melihat, menilai, dan membaca persoalan. Terlebih lagi orang itu mendapatkan dukungan dari orang-orang yang memiliki wilayah. Ya. Karena nanti kan kasus persengketaan di antara manusia kan nggak mesti ya berkaitan dengan urusan-urusan muamalat bainan nas. Ada juga misalnya berkaitan dengan spionase dan seterusnya, itu kan kaitannya dengan peperangan yang memang orang-orang yang
menjadi hakim itu orang yang cakap dalam persoalan peperangan ini, sehingga dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, gitu ya. Ditambah lagi ada dukungan dari komandan militer. Dukungan di sini berupa misalnya diberikan kepercayaan penuh untuk mengurus persoalan-persoalan kriminalitas terkait dengan peperangan. Maka itu lebih lebih diutamakan. Berikutnya, wa yuqaddamul akfa'u, ya, hakim yang lebih terampil, ya, lebih kapabel itu diutamakan atau didahulukan in kanal qada'u, jika peradilan itu yahtaju ila quwwatin wa i'anatin lil qadi. Jika perkara itu hanya membutuhkan kekuatan dan bantuan untuk hakim semata. Ya, jadi hakim yang lebih terampil ini bisa didahulukan, bisa diprioritaskan kalau ada pemutusan perkara yang membutuhkan kekuatan dan bantuan untuk hakim melebihi kebutuhan yang menjadi tambahan ilmu dan kepribadian dia, gitu ya. Saya ulang ya. Wa yuqaddamul akfa'u, dan orang yang lebih terampil, hakim yang lebih terampil itu diprioritaskan jika peradilan itu membutuhkan kepada kekuatan dan juga untuk menolong keberadaan hakim aksaru min hajati, yang lebih besar kebutuhannya ila mazidil ilmi wal waro'i, dari sekedar ilmu dan kewaroan. Ya, jadi untuk hakim-hakim tertentu memang dibutuhkan orang-orang yang mampu menganalisa kasus hukum itu secara tajam. Fa innal qadiyal mutlaqa, karena pada hakikatnya qadi itu yahtaju, membutuhkan an yakuna, keadaan aliman adilan qadiran. Karena hakim itu pada hakikatnya membutuhkan antara tiga hal. Alim, kealiman, berarti ilmu, adil, ini keadilan, ini terkait dengan potensi penguasaan terhadap syahwat atau hawa nafsu. Kalau ilmu itu mengetahui syubhat, kalau qadiron itu adalah decision maker ketika telah nampak hukum-hukum yang terkait dengan persoalan hukum yang dia tangani, gitu ya. Jadi nanti akan ada orang-orang yang terpilih, terseleksi untuk menjadi hakim-hakim pada pokok-pokok pembahasan pada kasus-kasus yang berbeda-beda. Jadi tidak dilimpahkan kepada satu orang hakim saja, tidak disatukan pada sosok satu hakim saja. Berikutnya, bal wa kadzalika, bahkan ya semua itu kullu walin lil muslimina, dibutuhkan untuk seluruh penguasa kaum muslimin. Jadi aliman adilan qadiron. Aliman adilan qadiron itu memang perkara-perkara yang mutlak ya, atau yang utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, baik itu pemimpin peradilan, qadi, pemimpin peperangan, amirul jihad, ya, pemimpin di bidang administrasi zakat, itu memang yang paling utama itu adalah orangnya alim, punya pengetahuan, adil, bisa membaca masalah, qadiron, mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang pas dengan
apa yang menjadi tanggungannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, masalahnya itu fa ayyu sifatin min hadhihi sifatin naqasat. Maka sifat manapun dari sifat-sifat ini naqasat, ya. Naqasat itu berkurang. Jadi ada 3 sifat, alim, adil, qadir. Nah, salah satu dari keduanya, salah satu dari ketiganya itu tidak ada, ya. Doharul khulalu bisababi, akan nampak ada kekurangan disebabkan ya hilangnya salah satu dari ketiganya, ya. Begitu ya. Wal kafaatu, sedangkan kompetensi kafaah gitu ya, imma biqahrin wa rahbatin, baik itu dengan keadaan dipaksa ataupun karena takut, wa imma bi ihsanin wa raghbatin, baik karena karena dilaksanakan dengan kebaikan dan keinginan yang baik, wa fil haqiqati fala budda minhuma, pada hakikatnya keduanya harus ada. Jadi dalam memutuskan satu perkara itu ya begitu, kapabilitas, kompetensi itu ya bisa sifatnya dengan memaksa. Kenapa? Karena hukum itu harus dipaksa. Ya. Kalau orang sudah kena kasus hukum, terjerat kasus hukum, maka hukum yang harus dia jalani itu ya memang harus dipaksa. Dan orangnya itu harus berani memaksa, penegak hukumnya itu harus berani memaksa agar hukumannya itu dilaksanakan. Ya. Juga bisa dengan sikap yang ihsan. Ya. Bisa dengan disampaikan dengan kebaikan. Semua ini ya dilakukan berdasarkan situasi kondisi yang pas gitu. Misalnya ketika interogasi misalnya. Interogasi itu sang interrogator itu bisa melihat atau membaca orang-orang yang menjadi terdakwanya. Apakah orang ini banyak lesnya, apakah tidak. Nah, ketika itu terjadi atau ketika melakukan aktivitas interogasi, ya, pengkajian fakta-fakta yang dikaitkan dengan subjek-subjek yang melakukan kemaksiatan, melakukan kriminal, itu bisa dengan sikap biqahrin wa rahbatin, ya, dengan memaksa, ya, bisa juga dengan memberikan rasa takut, bisa juga dengan cara-cara kebaikan dengan maksud yang baik. Ya tergantung orang yang hendak diinterogasinya. Dia kooperatif tidak. Kalau kooperatif ya berbiasanin wa rahbatin. Kalau dia tidak kooperatif ya biqahrin warahmati. Nah, di era Khilafah Rashidah juga itu terjadi ya, ketika ada seorang wanita yang membocorkan rahasia Madinah yang hendak dibocorkan kepada kaum yang lain, itu kan Imam Ali mengejar gitu ya, cari-cari suratnya nggak ada, ternyata itu, dan itu menggeledah, pada akhirnya menggeledah padahal atau yang bersangkutan ini adalah seorang wanita. Nah, itu berkaitan dengan peradilan. Jadi skemanya gitu ya. Kalau hukumnya itu hukumnya tidak terlalu pelik, artinya hukumnya jelas. Kalau ada orang alim tapi kurang warok, ya, maka didahulukan orang yang alim tapi kurang warok. Maaf tadi apa? Kalau ada kasus hukum yang hukumnya jelas, tidak pelik ya,
Dari dua orang ini kalau dia itu alim, yang satu alim tapi kurang waro, yang satu waro tapi kurang alim, maka dipilihkan untuk kasus itu adalah orang yang waro ya dengan kealiman yang kurang dari yang satunya. Tapi kalau kasusnya pelik itu harus yang alim meskipun dia kurang waro. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengutip begini. Wasu'ila ba'dul ulama'i. Sebagian ulama ditanya. Idza lam yujad, apabila tidak ada man yuwallal qada'a, orang yang diangkat menjadi pemimpin di bidang peradilan, illa alimun fasikun, kecuali orangnya alim tapi fasik. Orangnya alim tapi fasik. Satu sisi, atau au jahilun dayyinin, ya. Au jahilun dayyinin. Yang satunya lagi orang jahil tapi religius, taat beragama, ya. Jadi kalau ada dua orang ini, salah satu adalah alimun fasikun, orang alim tapi fasik, satunya lagi jahilun dayyinin, orang yang jahil, ya. Orang yang jahil di sini mungkin pemaknaannya emang orang tidak keilmuannya biasa saja gitu ya, bukan jahil dalam arti bodoh, keilmuannya biasa saja dibandingkan yang satunya alim tapi fasik. Sementara dia itu adalah orang yang keilmuannya biasa saja, ya, jahil kalau dibandingkan dengan yang satunya, tapi dayyin, religius, taat beragama. Fa'ayyuhuma yuqaddam, maka dari keduanya mana yang didahulukan? Jadi kalau ada yang seperti itu bagaimana? Faqala, maka sebagian ulama menjawab, ya, in kanatil hajatu ila dini aksara li ghalabatil fasadi qaddimad dayyin. Kata sebagian ulama, jika kebutuhan terhadap agamanya lebih besar dari kerusakannya, maka diutamakan orang yang tadi ya kurang pintar, kurang alim tapi dia religius, taat beragama, gitu ya. Kemudian wa in kanatil hajatu ilal ilmi, ya, jika kebutuhannya terhadap ilmu aksara lebih besar, li khofa'il hukumati, agar bisa bisa khofa itu ketidakjelasan, ya, agar ketidakjelasan hukum itu terungkap, quddimal alimu, diutamakan orang yang alim. Jadi kalau sekedar untuk tadi ya perkara-perkara yang dohir jelas hukumnya, ya, maka orang-orang yang biasa saja yang kemudian menyelesaikan kasus hukum itu. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang di sana adanya ketidakjelasan hukum, di sana adanya syubhat yang katakanlah berbahaya bagi umat, maka diutamakan hakim itu adalah orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya agar mampu, ya, menguraikan perkara yang tidak jelas dari kasus hukum itu. Begitu ya. Kemudian wa aksarul ulama'i, banyak para ulama, yuqaddimuna, mengutamakan zat dini, orang-orang yang taat beragama, ya,
Fa innal a'immata, karena sesungguhnya para imam muttafiquna, mereka bersepakat ala annahu, bahwasanya la budda, menjadi sebuah keharusan fil mutawalli, dalam urusan kepemimpinan itu, min an yakuna adlan ahlan li syahadah. Ya. Dalam urusan kepemimpinan itu harus memiliki sikap adil, kemudian ahlan li syahadah, dia itu ahli dalam menguak kasus hukum. Ya. Bahasanya demikian. Waqtalafu fi istiratil ilmi, dan mereka berbeda pendapat pada istiratil ilmi, ya, pada pensyaratan akan ilmu. Ya, jadi ilmu itu meskipun penting, ya, meskipun penting, apalagi kaitannya dengan bagaimana beristinbat dan seterusnya, tapi orang-orang yang didudukan sebagai seorang qadhi, ya rata-rata orang berilmu gitu. Masalahnya lebih kepada tingkatan di antara mereka saja, keilmuannya, gitu ya. Kalau menjadi qadhi mesti dia orang yang berilmu, ya. Yang membedakan itu tingkatan-tingkatan dari mereka ini saja terkait dengan keilmuannya. Yang jelas mereka berilmu. Jadi istilah jahil pada pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang kepada sebagian ulama itu, jahil yang dimaksud itu adalah orang yang berilmu tapi ilmunya ada yang mengalahkan, yaitu tadi alimun fasikun. Waqtalafu fi istiratil ilmi, dan mereka berikhtilaf, berbeda pendapat pada pensyaratan ilmu. Hal yajibu an yakuna mujtahidan, apakah wajib ia merupakan seorang mujtahid, ya, au yajuzu an yakuna muqallidan, atau boleh, ya, ia menjadi seorang muqallid saja, atau al wajibu tauliyatul amsali fal amsali kaifama tayassar, atau wajib bahwa tauliyah, memberikan amanah kekuasaan itu tadi al amsali fal amsal, kepada orang yang terbaik dan yang lebih terbaik lagi, kaifama, ya, bagaimanapun cara mendapatkannya. Ya, gitu ya. Nah, keadaan ini yaitu berkaitan dengan keilmuan, ya, para qadhi, apakah dia itu ilmunya harus berderajat mujtahid ataukah sekedar muqallid, ya, tapi tentu muqallid di sininya bukan muqallid ammi tapi muqallid mutabi, karena gimana pun yang namanya seorang qadhi itu yang ngerti dalil minimal, gitu ya. Terkait dengan persoalan ini ala salah satu akwalin, ada 3 pendapat, ya, ada 3 pendapat. Artinya ketika kepemimpinan dalam persoalan peradilan ini, apakah syarat ilmu itu harus mujtahid atau sekedar mujtahid saja, ya, itu menurut para ulama ada 3 pendapat. Tetapi pembahasannya akan dibahas pada tema yang lain. Wabastul kalami, dan pembahasan yang lebih luas ala dzalika, dalam persoalan ini, fi ghairi hadal maudhi'i, ya, pada ghairi hadal maudhi', pada bukan tema pembahasan ini, artinya di tema yang lain, ya.
kalau lihat jawabannya saya Utsaimin dalam taklik di bawahnya, intinya kalau melaksanakan kewajiban itu ya sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau memang orangnya itu ya mampu berderajat mustahid, itu lebih baik. Kalau memang tidak ada, ya muqallid mutabid juga nggak ada masalah. Karena mastata'tum ya, sesuai dengan kemampuan. Terakhir, bahasan terakhir di paragraf ini ya. Ma'annahu, meskipun demikian ya. Ma'annahu, meskipun maslaha al-mawjud, apabila yang terbaik itu ada, fayajibu, maka wajib, ma'adhalika, dengan kondisi itu, asyaiyu fi islahil ahwal, untuk segera ya melaksanakan untuk memperbaiki keadaan itu. Jadi memang betul kaidahnya itu ya tauliyatul amsali fal amsal, akan senantiasa terlihat ya orang-orang itu ketika diberi amanah ternyata tidak bagus, diangkat yang lain ternyata gitu. Sampai pada titik nanti juga kelihatan ada orang yang di antara mereka itu saling memperbaiki keadaan yang satu dengan keadaan yang lain. Tapi kalaupun ya di antara mereka tidak ada yang lebih ahli ya, karena untuk urusan darurah nggak masalah ya, tidak masalah ya. Contohnya gini aja deh ya, bahwa dakwah itu butuh manajemen. Dakwah itu manajemen. Ada orang alim tapi dia itu tidak mampu, tidak bisa atau tidak tidak cakap dalam urusan manajerial, terutama kayak bikin laporan ya Ustaz Husni itu. Ada orang alim mungkin di antara satu kurang bisa dalam mengelola manajemen. Tempatnya bukan di situ. Sebaliknya, mungkin orang ini ilmunya berilmu tapi biasa saja, tapi dia punya kemampuan manajerial yang baik. Maka ya tentu kalau urusan manajerial ya orang ini lebih layak dibandingkan orang yang alim tadi. Itu gambaran dasarnya ya dalam sebuah masyarakat gitu ya. Dalam sebuah masyarakat itu selalu ada hal-hal yang seperti demikian. Ya. Berikutnya, hatta, sehingga yakmula fin nasi, sempurna pada manusia, ma, apa saja labudda lahum minhu, apa saja yang menjadi hak-haknya ya, min umuril wilayati, dari perkara-perkara yang terkait dengan kekuasaan, wal imarati, kepemimpinan, wa nahwiha, dan yang lainnya. Kenapa? Karena keberadaan seorang pemimpin itu penting dalam sebuah masyarakat itu. Yang mensikapi kasus UKT, kasus kejadian yang kemarin. Kalau misalnya orang-orang itu yang terkena hukum dia
100 ekor unta itu tidak mampu, nanti yang akan menyelesaikan negara gitu. Nanti akan menyelesaikan negara, bukan orang-orang yang bersengketanya. Kalau memang dia nggak mampu, ya pasti negara yang ngurusin itu, yang akan memberikan diat kepada orang-orang yang meninggal itu ahlinya tuh. Kalau memang orangnya tidak mampu, ya negara nanti akan memberikan. Nah, ini yang dimaksud dengan hatta yakmula finnasi ma la budda lahum minhu, sehingga sempurna pada manusia apa saja yang harus ada pada mereka, ya berarti hak-hak mereka, min umuril wilayati, dari perkara-perkara kekuasaan, wal imarati, ya kepemimpinan, wa nahwihima, karena mereka itu pelindung masyarakat, ya, khodimnya kaum. Jadi kalau kaum itu nggak bisa ngapa-ngapain, mereka turun tangan. Termasuk dalam persengketaan juga begitu. Ya. Kama yajibu 'alal mu'siri, ya. Seperti wajibnya 'alal mu'siri, orang yang dalam kesulitan, as-sa'yu, yang dia bersegera, fi wafa'i dainihi, untuk ya menunaikan kewajiban hutangnya, wa in kana fil hali, meskipun dalam keadaan ini la yatlubu minhu, dia tidak mampu menunaikannya, illa ma yaqdiru alaihi, kecuali apa yang dia mampu melakukannya. Nah gitu. Jadi kita punya berapa, nanti negara lah yang selebihnya. Kasus pendidikan, ya, kasus pendidikan, misalnya ya, kalau tidak harus gratis, ya maka akses untuk mendapatkannya itu juga mudah, ya. Bayar, orang tua mampunya berapa, sisanya itu negara yang ngatur, gitu. Sisanya negara yang ngatur. Punya hutang, tidak mampu bayar, ya begitu, negara yang ngatur. Kenapa? Karena ya sayyidul qaum khadimuhum. Ini seperti keberadaan seorang sahabat Nabi yang wafat, dia ya masih memiliki hutang, yang ketika ditanyakan, iya dia punya hutang, akhirnya Nabi mempersilahkan saudaranya untuk mampu membayar hutangnya. Nah itu sebagai satu kebijakan negara dalam konteks pemikiran politik, meskipun yang bayar adalah sahabat yang lain. Jadi nanti akan ada kebijakan pemimpin itu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang demikian. Berikutnya, wa kama yajibul istidadu lil jihadi, ya sebagaimana pula kewajiban mempersiapkan untuk berjihad, bi'idadil quwati, dengan mempersiapkan kekuatan, waribatil khayli, dan mempersiapkan kuda tunggangan. Kalau sekarang mungkin alutsista, ya, alat utama sistem ya, pertahanan. Fi waqti sukutihi lil ajzi, ya, pada waktu ya dia ya pada waktu sukut itu ya pada waktu negara dalam keadaan lemah, gitu. Kenapa? Karena yang namanya jihad itu baik dalam keadaan lemah ataupun tidak, maka ya memang harus dipersiapkan. Seperti kekuatan imannya orang-orang Palestina, dengan keterbatasan, dengan ya kesusahan, ya mereka tidak milih untuk hijrah. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan mungkin, ya, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan mereka.
mempertahankan hak-hak mereka dari imperialisme Zionis. Ya. Jadi bi'idadil quwati, dengan mempersiapkan kekuatan, waribatil khayli, dan juga kuda-kuda tunggangan. Dalam ini adalah alat utama sistem pertahanan. Fi waktu, pada saat sukutihi, keadaannya yang lemah, lil ajzi, ya karena lemah. Fa inna, karena ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Apa yang tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, maka ya hal itu menjadi sebuah kewajiban. Jihad itu butuh persiapan, butuh istiqdad. Maka istiqdadnya itu betapapun misalnya pada akhirnya kalah, maka dia sudah melaksanakan kewajiban. Bikhilafil istita'ati fil haji wa nahwiha. Ini berbeda dengan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji wa nahwiha, dan yang lainnya. Ya jelaslah kalau ibadah haji itu kan perintahnya itu kan istitoah dalam hal mal, dalam hal harta gitu ya. Kalau kewajiban jihad ya nggak punya harta ya wajib tetap. Ya. Beda dengan kewajiban melaksanakan ibadah haji yang memang istitoahnya itu filmal. Dari aspek harta. Ya. Fa innahu la yajibu tahsiluha. Karena sesungguhnya ya, wajiban haji ini la yajib, tidak wajib, tahsiluha, untuk bisa ditunaikannya. Yang penting diniatkan dalam usia kita, seumur hidup kita ingin berhaji. Berhasil atau tidaknya haji bagi kita itu bukan sesuatu hal yang wajib. Ya, dari aspek pelaksanaannya itu ya. Li'annal wujuba, karena kewajiban-kewajiban itu huna di sini la yatimu illa biha, tidak sempurna ya illa biha, kecuali dengan kemampuan itu. Artinya kemampuan yang sifatnya maliyah tadi. Intinya pelaksanaan ibadah haji itu kalau mayoritas umat Islam itu mampu secara finansial, insya Allah ya kesananya akan diberi kemudahan. Soal hati, soal ini, soal itu ya Allahumma paksakan. Tapi untuk pembiayaannya ini yang nanti mampu tidaknya seseorang itu bisa menghasilkannya atau bisa menunaikannya. Nah, ini gambaran mengenai keadaan illatu ijtima'il amanati wal quwwati finnas. Jadi minimnya minimnya sinergitas antara sikap amanah dan sikap tegas pada manusia. Dan sekali lagi, realitas ini pun sudah ada di era generasi pertama, sehingga ya namanya manusia itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Yang di dalam Islam ya kedua-duanya itu harus saling melengkapi, kedua-duanya itu saling harus menutupi. Sehingga nanti ketika orang-orang ini memegang satu amanah sebuah jabatan itu mampu ya melaksanakannya dengan sebaik-baik. Baik, sampai sini ada pertanyaan, ada waktu 29 menit. Materinya sudah habis di pasal 3. Insyaallah nanti di pekan berikutnya masuk ke pasal terakhir di bab pertama, yaitu ma'rifatul aslahi ya, mengetahui orang yang terbaik,
wa kaifiyatu tamamiha, dan tata cara untuk mendapatkannya. Baik, ada pertanyaan atau saya kembalikan dulu ke Roisul Jalasah mengenai persoalan pasal 3 ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, mangga. Di Al-Faslu Asalis Kilatu Ijtima'il Amanati wal Quwati Finnas. Ya. Oke. Ya baik, itulah tadi paparan dari Ustadz Abu Zaki mengenai bab yang tadi itu ya. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, mangga para safi sekalian. Baik, ada nggak Ustaz? Ini para asatidz sekalian. Ya, sambil yang lain membuka obrolan, ya gambaran ininya ya, gambaran mudahnya manajerial di level mahali saja ya, itu menunjukkan bahwasannya betul bahwa realitas kita sekarang itu ya, sudah diprediksi oleh para ulama dan ya, sudah terjadi di era generasi awal, bahkan ya di era kita tentu jauh lebih parah gitu ya. Kalau dulu kan kilatu ijtima'il amanati wal quwati finnas itu orang-orangnya masih banyak gitu. Kalau sekarang kan susah kita nyari orang yang kayak begitu ya. Apalagi di era kita. Di era mereka saja sudah ada, apalagi di era kita. Dan miniatur kepemimpinan yang paling gampang itu ya mahali kita itu ya kira-kira ya seperti itu, dengan kekurangan, kelebihan dan seterusnya. Ada orang yang tadi ya, orangnya kalau ceramah pintar gitu ya, pintar berretorika, tapi kalau untuk bicara mengenai manajemen dakwah itu nggak bisa. Atau sebaliknya, orangnya mampu melakukan manajemen dakwah, tapi tidak bisa memberikan seruan-seruan langsung. Bahkan pada titik tertentu, punten ya, kalau ada teman-teman yang lagi masalah nih, kadang kita berikan amanah nggak jalan. Itu menunjukkan bahwasanya realitas itu ada. Seideal apapun pembinaan, itu realitas itu ada. Disuruh halakoh, menghalakohi ya. Di beberapa kasus-kasus tertentu ada yang kayak begitu. Menunjukkan bahwasanya memang realitas qillatu istima'il amanati wal quwati finnas itu ada. Gitu ya. Itu gambaran yang paling mudah lah ya untuk dipahami. Tapi ingat bahasanya di sini nih ya. Bahasanya tuh tetap manajerial itu harus ada. Jadi leader itu harus mampu menyelesaikan yang enggak begitu. Enggak bisa ya menunaikan mengisi halaqah itu kenapa, kendalanya apa. Nah, itu seperti itulah riayah, seperti itulah kepemimpinan kan gitu. Walaupun kadang-kadang ya dari dulu sampai sekarang problemnya itu. Tapi itu satu realitas yang memang ada ya di tengah-tengah masyarakat. Begitu ya? Iya betul. Iya. Ya Ustaz, boleh saya? Ya. Ini terkait dengan bab pasal yang ketiga ya.
tentang minimnya sinergitas antara amanah dan ketegasan pada manusia. Berarti ini gambaran dari realitas ya. Ini jadi penulis ini mengungkapkan terkait dengan gambaran realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Gambaran nyatanya bahwa artinya ini yang ideal itu seolah-olah nggak ada atau gimana begitu ya. Itu. Selain dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya, pada Abu Bakar ada apa? Bukan ini ya, misalnya sifatnya berbeda dengan Umar bin Khattab gitu ya. Begitu juga dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz? Diulang Ustaz, gimana? Maaf saya nggak dengar. Jadi ini bab ini ya, yang ketiga ini tentang minimnya sinergitas ya antara amanah dan ketegasan. Ini penulis ini mengungkap terkait dengan realitas kehidupan masyarakat begitu ya. Ya. Ya, ini realitas kehidupan masyarakat memang kenyataannya seperti ini. Hal ini juga ditunjukkan pada gambaran masa Abu Bakar, kemudian Umar, dengan Abu Bakar memiliki sifat demikian, Umar juga memiliki sifat demikian gitu. Padahal itu masa-masa ideal ya setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kemudian kesininya juga kan semakin terus mundur begitu ya, makin mundur apalagi di kondisi sekarang gitu ya. Sampai kemudian nanti ada apa ungkapan-ungkapan kalau misalnya mana yang harus diutamakan, yang berilmu atau yang waro kan gitu ya, atau yang apa tadi yang berilmu atau fasik atau yang jahil tapi bukan itu ya, apa itu, lupa lagi, ini harus dibuka lagi. Nah, artinya bahwa ini mengungkap tentang realitas-realitas seperti itu, sehingga saya itu berpikir ya berarti itu realitas yang ada, sehingga akankah kemudian itu terwujud gitu ya, hal-hal yang ideal gitu ya. Artinya apa ya, ya itu barangkali Ustaz, jadi penulis ini mengungkap tentang realitas itu ya, tentang realitas kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat begitu. Itu mungkin. Iya betul. Jadi memang tanpa dipungkiri bahwasanya apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari realitas kan saat itu, saat kitab ini dibuat atau ditulis oleh beliau, dengan membaca, sekali lagi, dengan melakukan pembacaan sebagaimana apa yang terjadi pada masa Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin, karena kan yang memang menjadi keteladanan umat ini kan para sahabat kan begitu ya. Nah keadaan ini ya, terkait dengan bagaimana seorang pemimpin itu harus cakap di dalam menyiapkan orang-orang untuk duduk pada satu urusan agar dia itu mampu melaksanakan kewajibannya dalam rangka memberikan kemaslahatan, menegakkan hukum Islam yang nanti memberikan kemaslahatan kepada masyarakatnya. Nah, karena minimnya sinergitas ya antara
sikap amanah dan sikap tegas, maka dilakukanlah verifikasi yang seperti demikian. Tujuannya apa? Agar kemaslahatan itu bisa tumbuh. Nah, sekali lagi, ini adalah pembacaan terhadap realitas yang ada pada umat manusia, bahkan sampai pada masa kehidupan sahabat di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi tidak merekomendasikan Abu Dzar Al-Ghifari? Gitu ya kan, pertanyaannya kan gitu. Iya, iya. Padahal orangnya ini aman, gitu ya. Orangnya paling aman, kalau diberikan omongan ya segitu. Tapi orang ini secara subjektif oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dihibur hatinya ketika dia meminta sebuah jabatan untuk Anda tempatnya bukan di situ. Anda punya banyak keutamaan yang kalau keutamaan itu, kalau Anda itu berada di tempat itu, keutamaan Anda hilang. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ada sisi-sisi seperti itu. Ya. Kemudian, dan itu bersifat subjektif ya, Ustaz ya. Iya, iya. Jadi apa yang terjadi pada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak berarti menjadi tidak boleh gitu. Padahal Rasul itu tidak memberikan jabatan kepada beliau, itu sifatnya subjektif. Ya, sifatnya subjektif. Kenapa? Karena Nabi melihat beliau itu tidak cakap. Gitu ya. Di sisi lain ada juga orang yang misalnya mengajukan diri ya. Kalaulah mengajukan diri itu sebagai sebuah untuk meminta jabatan ya bisa juga gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian diberikan jabatan itu kepada. Jadi semua itu bersifat subjektif ya. Termasuk ketika masuk Islam Khalid radhiyallahu anhu ya, sebelum Fathu Mekah, maka ketika beliau masuk Islam, semua urusan peperangan, ya, hampir semua urusan peperangan, ya, itu diberikan kepada dia. Lagi-lagi ini sifatnya subjektif. Padahal ya sebagai orang yang barangkali baru masuk Islam, banyak hukum-hukum yang mungkin belum ia ketahui, meskipun beliau juga orang yang termasuknya cepat meminta ilmu dari individu-individu sahabat. Tapi kenapa kemudian Rasul memberikan urusan harbiyah ini kepada beliau? Padahal tentu kalau urusan ilmu mah yang lain lebih banyak, gitu loh. Tapi Rasul punya pendapat subjektif bahwasanya beliau Sayyidina Khalid ibnul Walid ini adalah orang yang paling memiliki kapabilitas pada pos harbiyah, peperangan. Meskipun Rasul juga tahu, ya, kadang-kadang ya mungkin karena faktor ilmu atau yang lainnya, ketika melakukan futuhat di satu wilayah, Sayyidina Khalid itu juga melakukan kesalahan, misalnya mengeksekusi orang yang sudah bersyahadah lantaran kehati-hatian, ya, bahwasannya jangan-jangan ini hanya sebatas karena ketakut atau karena ya intinya seperti itu ya, sehingga dia punya pendapat subjektif untuk kemudian mengeksekusi, dan itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW, hingga kemudian Rasul itu membayar diat mereka, orang yang dieksekusi oleh Sayyidina Khalid ibnul Walid, ya. Jadi bahwasanya memang tak bisa dipungkiri bahwasanya sedikit orang yang memiliki pada dirinya sinergitas antara sikap amanah dan ketegasan.
Dan ketika itu ada pada manusia, maka disinilah pemimpin itu harus bisa memverifikasi individu-individu itu agar keberadaan mereka itu mampu melaksanakan tugas-tugas keumatan dalam melaksanakan hukum Islam yang memberikan manfaat atau yang memberikan maslahat ya kepada umat begitu. Jadi memang ini murni pembacaan kondisi realitas manusia yang dikaji oleh beliau, dan itu sejak praktek hidup dari para sahabat, yang para sahabat ini hidup di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat realitas-realitas itu sebenarnya banyak ya, di kalangan sahabat juga ada, gitu ya. Sehingga hal-hal seperti ini bagi seorang pemimpin itu patut diperhatikan. Jadi iya, memang ini pembacaan sosial ya dari terkait keadaan manusia ditinjau dari keamanan pada dirinya, keberadaan ketegasan pada dirinya terkait dengan kekuasaan. Begitu Ustaz. Iya, iya. Ya, baik. Jadi seperti itu ya, Ustaz. Tad, kalau disimak ya ini sebagai bentuk apa ya, apa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu di dalam konteks sistem Islam gitu ya, Tad. Dan realitas sekarang misalnya dengan sistem kapitalistik itu justru sangat jauh berbeda dengan apa yang digambarkan oleh di kitab ini seperti itu tadi ya. Jadi sebagai bahan perbandingan seperti itu mungkin tadi ya. Jadi kita bisa membaca, membandingkan dengan sistem kapitalistik itu bagaimana cara memilih pemimpin gitu kan, dengan sistem demokrasi itu kan harus dengan pemilihan dan lain sebagainya itu kan, ya, dengan masa jabatan dan lain sebagainya, belum kepada itu menentukan seseorang itu jadi pemimpin, belum pada dirinya sendiri, misalnya syarat dia mempunyai ilmu, kemudian keadilan, ketegasan, itu sudah jauh gitu ya dari konteks Islam gitu ya tadi ya. Di gambaran kita sebagai apa seorang Muslim yang mempunyai sistem hidup yang khas itu mungkin seperti itu tadi. Ya, jadi gini ya. Ya, saya Islam mengucapkan syukur alhamdulillah ya bisa dibina setelah yang insya Allah mubarakah ini gitu ya. Kalau dulu ya, kita masih sering merasa apa? Sering merasa juga pada figur-figur tertentu ya, sebutlah pemimpin-pemimpin baik itu level daerah tingkat 1 atau bahkan pemimpin-pemimpin teras di negeri ini. Tapi begitu kita dibina dan sebagainya, ternyata memang realitas itu bukanlah realitas yang hakiki Islaman gitu. Sehingga sikap kita yang tegas barok dengan demokrasi, barok tahu ya, berlepas diri dari demokrasi itu sudah benar. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya, dari mulai fit and proper testnya sudah begitu ya. Kemudian dari aspek kafaahnya, kapabilitasnya, ya begitu. Itu sebenarnya soal teknis itu ya, itu baru ya. Belum bicara tentang keabsahannya. Kalau keabsahan pakai dalil. Kalau teknis ya bisa saja dengan
macam-macam lah ya, ada fit and proper test, ada ini, ada itu dan seterusnya. Tapi kalau sudah bicara keabsahan di dalam Islam, ya teori konsep demokrasi itu memang sudah nggak bisa di sama-sama, juga susah. Makanya sikap syarikat itu barok itu berlepas diri dari sistem demokrasi itu menurut saya pribadi itu sudah benar. Sudah benar. Kenapa? Karena kalau kita kaji-kaji, tempelin, menginjeksi pemikiran Islam di sana, baal gitu ya. Baal dalam arti ya tidak bisa diislamisasi, itu tidak bisa. Klaim-klaim yang mengatakan ini bisa diislamisasi, ini jalan Islam yang nanti bisa disempurnakan dan sebagainya, itu ya hanya klaim saja. Kita tidak pernah mendapatkan fakta realnya kayak apa gitu. Nah, itu yang kemudian bisa saya sampaikan di sini, bahwa memang di dalam sistem demokrasi itu ya sulit kita mencari pola pemimpin tuh. Sulit. Ya. Sudahlah berbiaya mahal, penuh konspirasi, ya. Al-Ghoyah tubaril wasilah, menghalalkan segala cara gitu. Lantas bagaimana kita mau mendapatkan pemimpin yang baik dari pola-pola kayak gitu? Susah gitu. Makanya kalau usum pemilu nih ya, kita tuh sering kena bully tuh sama sebelah tuh yang ya haruslah kita harus berjuang gimana tapi ya memang realitanya seperti itu. Sulit kita ini kan, sulit kita untuk kemudian punya harapan dari pola-pola rekrutmen kepemimpinan ala demokrasi gitu ya. Jadi ya memang susah kita mencari demokrasi itu bisa enggak sih sebagai katakanlah batu loncatan yang bisa diarahkan kepada jalan Islam. Susah. Makanya tadi ya saya katakan ya mudah-mudahan kutlah ini merupakan kutlah mubarakah. Tinggal bagaimana kemudian ya ada kutlahnya ini bisa memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengedukasi umat. Karena memang tidak bisa kita mengambil kebaikan-kebaikan kepada jalan-jalan demokrasi. Bagaimana caranya dan seterusnya itu tidak bisa. Ya, jadi gitu Ustaz, gambarannya ya kurang lebih ya. Saya sendiri kadang-kadang sistem pemerintahan kontemporer itu ya gitu, baik itu demokrasi yang beraliran sosialis maupun yang beraliran kapitalis itu ya sama rusaknya gitu. Sama rusaknya. Dan ketika berbicara tentang konsep kepemimpinan itu tidak rasional menurut saya, tidak rasional. Hanya narasi-narasi ya bumbu-bumbu teori gitu ya, yang kemudian diperbincangkan dalam mimbar-mimbar demokrasi. Tapi untuk memberikan kemaslahatan tanda kutip untuk umat itu ya sulit. Dan orang-orang yang misalnya setiap 5 tahun itu ngojok-ngojok kita untuk bergabung itu, kalau pemilu udah selesai itu malu sendiri mereka itu. Kan udah berapa kali kita ngomong, dibohongin lagi, inilah ya. Anda itu melihat pionnya, nggak melihat bohirnya. Itu hanya melihat poin pionnya. Yang melihat pionnya hanya melihat apa yang nampak, tidak melihat siapa bohirnya. Kalau pion mah siapa aja bisa. Tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya tidak nampak, itu tidak akan bisa
kaum ya konspirasi itu kalau kita tidak biasa untuk menganalisanya. Begitu Ustaz. Ya, ya baik. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Baik, para satis sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 21:57. Ada sisa waktu 3 menit. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita akhiri? Baik, tidak ada ya Ustaz? Apa kita cukupkan Ustaz? Ya, Fadhol Ustaz, nanti dilanjut insyaallah pekan Ya. depan mudah-mudahan bisa. Ya, insyaallah. Baik, kalau begitu para sahabat yang Allah muliakan, alhamdulillah kajian kita sudah selesai di pasal 3 mengenai gambaran minimnya sinergi antara sikap amanah dan ketegasan pada manusia. Tentu ini dalam konsep Islam gitu ya. Jadi sebegitu Islam itu memperhatikan bagaimana cara memilih pemimpin. Jadi bukan saja pemimpin yang punya ilmu, kemudian adil, terus punya ketegasan, akan tapi keadilan, ilmu, ketegasan itu juga jadi harus ditetapkan pada porsi yang sesuai, gitu kan, terutama bagi penegak hukum itu sendiri, gitu ya, untuk menangani berbagai macam kasusnya. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Baik, para asatidz sekalian, demikianlah mungkin kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi pada Ustadz Abu Zaki, nuhun atas paparan materinya. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan, kemudian pengetahuan juga bagi kita. Ini gambaran bagaimana sih Islam itu memandang pemimpin, standar pemimpin menurut syariat Islam itu bagaimana. Seperti itu ya. Itu mungkin, dan kepada para asatidz yang sudah bergabung, terima kasih juga, jazakallahu khairan katsira. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita tutup saja kajian kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhirul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sabawan. Ya. Ustaz. Syukran. Jazakallahu khairan.